Lihat ceritakan, kalau salah satu kita tidak punya, seperti cover shoes kita tidak punya, boleh kita menggunakan bajunya di luar sepatu. Tapi kalau kita punya cover shoes, itu gunakan sepatu cover shoes dulu menutupi baju, selanjutnya baru kita menggunakan sepatu boot. Ya, ini sudah dijelaskan tadi. Kapan kita menggunakan sarung tangan, apron, masker, Google. Ya. Kita mulai dari urutan pemakaian. Sebelum kita mulai, saya ingin meragakan sedikit tentang bagaimana menggunakan N95. N95 ini waktu kita menggunakan harus menggunakan fit test supaya tidak masuk virus ke dalam tubuh kita. Kita ada menggunakan masker N95. Kirimkan juga gambarnya kan? Biarkan tergantung antara tali dan tali. Sudah? Lalu kita biarkan menutupi bagian hidung dan mulut. Tali pertama bagian atas kita ambil, letakkan di bagian atas telinga. Bagian bawah kita masukkan di bawah telinga. Ya, kita paskan. Jangan memencet seperti ini di bagian tulang hidungnya. Tapi caranya apa? Ambil dua tangan, letakkan dari bawah ke atas. Waktu pelepasan kita harus melihat karena ini sudah terkontaminasi. Jangan pernah kita memegang bagian luar ya. Caranya apa? Untuk melihat bahwa ini sudah benar kita gunakan, ya. Kita melakukan fit test. Kalau kita tidak punya alat fit test, caranya kita boleh menghirup. Kalau masih terasa bau dari luar, itu berarti kita belum sempurna. Gunakan alat N95 masker ini sesuai dengan ukuran wajah Anda. Jika wajahnya lebih besar, maka ukurannya ambil yang L. Jika ukuran wajahnya kecil, maka ambil masker yang ukuran S. Selanjutnya, selain kita menghirup, kita boleh mengembuskan ke luar. Jika masih terasa keluar daripada bagian, berarti belum sempurna kita menggunakan N95. Itu kalau tidak ada fit test. Cara melepasnya, silakan lepaskan bagian bawah dulu, baru kita membawa bagian atas. Terima kasih. Ya, ini tidak boleh disentuh. Jadi kita boleh menyentuh bagian daripada talinya. Langsung buang ke sampah infeksius ya. Oke, mohon adik. Ya, lepaskan sepatu. Belum bajunya. Jadi, alat pelindung diri sudah kita gunakan, sudah kita siapkan. Yang pertama, ya, kita lakukan hand hygiene menggunakan air mengalir. Kita sudah tahu langkah cuci tangan 6 langkah dengan 5 momen ya. Yang pertama kita gunakan adalah masker N95. Silahkan adik di depan. Ya. Seperti tadi. Bukan. Tekan, ambil bagian depan, masukkan, ya, di atas telinga. Langkah kedua, tali bagian bawah, masukkan di bawah telinga. Oke, jangan bersilang, tapi tetap silakan balik wajahnya. Ya, satu di atas telinga, satu di bawah telinga. Sudah? Untuk membuktikan seperti tadi, kita tekan, jangan ditekan dulu. Ya, kalau masih ada terasa, tekan
dengan 2 jari sampai membentuk bagian hidung kita. Kalau tidak ada fit test, tapi kalau ada fit test, lalu kita masukkan dalam fit test, masukkan cairan pahit, akan dihirup terasa pahit. Sudah? Selanjutnya kita gunakan gaun pelindung. Yang pertama dia menggunakan baju tindakan ya, tidak boleh baju dari rumah. Ada ukuran nggak? Ini bukan prinsip steril, tapi visualisasi ketat. Sudah? Ya. Apabila Anda sebagai petugas menggunakan kacamata, maka kacamata itu jangan dilepas. Nanti waktu melakukan tindakan Anda tidak nampak. Jadi silakan menggunakan kacamata kalau memang pengguna kacamata. Tapi kalau tidak, itu tidak perlu digunakan dulu. Selanjutnya baru kita menggunakan face shield. Jadi ini kalau ada kacamata kita pakai kacamata langsung. Kalau tidak, baru kita naikkan topi ke penutup. Rambutnya dimasukkan semua. Tarik lebih dalam lagi, ke atas lagi. Oke, tertutup habis. Ya. Bawah, matanya ditutup, dibuka sedikit. Matanya jangan nampak. Ya. Tidak nampak lagi. Oke. Selanjutnya baru kita menggunakan visual. Ya. Ini sama seperti Dokter Melia bilang, kalau kita tidak punya visual ini, cuma hanya kacamata, ini jangan dipakai dari luar. Jadi kacamata tetap dari dalam sebelum topi. Ya, silakan. Tetap di atas telinga. Ya. Kalau memang wajah kita lebih kecil, ini boleh ditarik. Tapi kalau wajah kita lebih lebar, ini dilonggarkan supaya tidak tertarik kuat ya. Pas, sudah. Baru kita menggunakan cover shoes. Cover shoes digunakan menutupi daripada lengan kaki. Kakinya tetap ke dalam. Ya, tetap ke dalam. Ya, cover shoes-nya di luar. Sebenarnya kalau memang belum beli, cover shoes-nya dicarikan yang lebih panjang sampai segini. Jika rumah sakit Anda tidak punya cover shoes, maka Anda menggunakan sepatu, celananya di luar. Awal dulu pakai sepatu, baru pakai baju. Kalau tidak punya cover shoes, tapi jika punya cover shoes, maka sepatu di belakangan ya. Silakan. Lagi. Taruh dulu. Guna cover shoes tadi supaya ada keringat waktu kita melakukan kegiatan, dia tidak mengenai anggota kulit dari tubuh kita. Sebelum kita menggunakan sarung tangan, maka sebaiknya kita menggunakan hand scrub. Bisa cuci tangan? 6 langkah. Oke. Ini probandus, saya nggak tahu mahasiswa. Ya, langkah 6 langkah. Oke, selanjutnya dia menggunakan sarung tangan biasa, non steril.
Sarung tangan dimasukkan ke dalam baju. Baju ini ada karet, jadi boleh ditarik. Oke. Satu lagi. Kalau sesak bilang ya, jangan pingsan. Oh juga bukan mereka kayu. Makanya ikutan yang minum. Oke, selanjutnya kalau kita melakukan tindakan, langsung pakai sarung tangan yang kedua. Sarung tangannya harus panjang. Ada juga yang menyediakan sarung tangan rumah tangga seperti ini, tapi sulit waktu kita melakukan tindakan karena ini lebih tebal. Sampai ke atas. Sampai ke atas. Ya, sampai ke tangan. Karton yang yuk, ya yuk meja samping meja. Oke, satu lagi. Tarik ya. Sudah, ini sudah selesai untuk tahap pemasangan alat pelindung diri untuk kasus COVID-19. Ada yang mau diabadikan? Silahkan. Ya, ini tertutup ya. Tarik sampai dalam. Tidak boleh ada kulit kita yang tarik-tarik ke bawah. Sudah? Selesai. Jadi ini sudah selesai untuk tahap pemasangan. Dan kita ada teknik juga pelepasan. Pelepasan itu tidak boleh sembarangan. Salah kita melepaskan transmisi kuman juga. Silakan videonya. Kita akan mengajarkan sedikit teknik bagaimana dekontaminasi, desinfeksi setelah kita gunakan alat pelindung diri, maka kita lakukan pembersihan. Tadi ada yang bertanya cairan apa yang digunakan. Kalau dari panduan daripada buku Anda itu adalah klorin atau Becklin ya. Ini alat yang berada di KKP. Karena kita tidak punya alat itu di Rumah Sakit Jenderal Bidin, inisiatif saya mencari partikulat yang halus untuk desinfektan. Nanti digulung dari dalam dari luar ke dalam. Ini petugas KKP waktu kita lakukan simulasi di Rumah Sakit Jenderal Bidin. Sebenarnya dia digulung habis sampai selesai ke bawah. Mereka tidak punya cover shoes, makanya sepatunya di dalam. Karena tidak punya cover shoes ya. Selesai, kita buka. Jadi caranya supaya ada desinfektan, kita punya teman satu lagi. Jadi setiap tindakan kita pasti punya teman jaga. Silakan deh, saya semprotkan. Temannya pakai baju juga ya. Tangannya, sampai tangan, wajah, belakang, balik. Ya. Tangan dilakukan Saya belum tersedia ya. desinfeksi sampai dengan sepatu. Turun, balik. Maaf ya, panitianya Nah, basah. cairannya nah. Ayo mana? Sudah dilakukan desinfeksi merata, maka kita lakukan proses pelepasan. Yang pertama kita lepas adalah sarung tangan yang panjang. Sebelumnya kita harus menyediakan 2 tempat sampah. Satu sampah infeksius yang tidak disposable yang bisa langsung dibuang. Satu lagi tempat sampah yang bisa dilakukan reuse. Contohnya apa? Sepatu dan kacamata atau face shield. Bukan langsung sarung tangan.
tangan kita sudah terkontaminasi. Yang pertama kita pegang adalah area yang terkontaminasi bagian luar, jangan bagian dalam, luar. Ya. Lepas. Oke. Anda mendekat ke tempat sampah. Pijak. Masukkan. Satu lagi, Anda menggunakan bagian dari luar, dalam. Ya. Tarik. Masukkan. Ya. Selanjutnya kita lakukan pelepasan sepatu boot. Cara melepas sepatu boot, kita tidak boleh menyentuh area yang sudah terkontaminasi. Dia menggunakan jepitan dari bawah. Silakan pijak yang kanan, pijak yang kiri. Ya, bukan begitu. Dari sini. Dari sini. Ya. Lepas. Kita sudah menyediakan langsung sepatunya ya. Sepatu atau sendal yang akan dibuka. Satu lagi lepas, pakai kaki juga. Ya. Masih grogi dia. Tadi pemerannya diganti. Yang sudah saya ajarkan lari entah kemana ya. Oke. Selanjutnya kita lepas cover shoes. Cover shoes pakai kaki tangan boleh? Ya, karena dia di dalam. Silakan lepas. Selanjutnya dilepas, buang ke plastik sampah yang ini. Ya. Lepas. Ya. Selanjutnya kita buka face shield. Face shield ini tidak boleh menyentuh area yang sudah terkontaminasi. Jadi kita pegang di bagian tali, dua-dua tangan. Silakan. Pegang, tidak boleh menyentuh, masukkan ke sampah satu lagi. Ya. Ya, itu bisa dilakukan dekontaminasi ulang. Selanjutnya, kalau memang kacamata, kita buka kacamata. Kalau tidak ada, buka gaun pelindung. Mulai buka pelan dari bawah ini. Ya, kancing yang di dalam. Ya. Buka dulu. Oke. Masih oksigen ya. Ini maaf. Ini memegang bagian atas dia gulung sampai ke bawah. Gulung terus sampai ke bawah. Oke. Gulung tangannya dulu. Ya. Gulung sampai ke bawah. Gulung aja, gulung. Jangan dibuka habis, gulung dulu. Gulung supaya tidak terkontaminasi. Jadi tidak boleh menyentuh bagian yang tadi di luar, tetap dia mainnya kita bagian dalam. Ya, gulung sampai ke bawah. Ya. Sudah? Selanjutnya dibuang ke plastik ini. Ya. Jangan ditekan. Kontaminasi, buang saja. Ya, selanjutnya sarung tangan non steril. Ini yang lapisan kedua, yang pertama tadi ya, silakan dibuka. Sama prinsipnya deh, pegang bagian luarnya dulu. Iya. Lanjut dari luar. Silakan. Terakhir kita menggunakan lepaskan masker N95. Cara lepasnya sama, bawah dulu, tarik ke atas. Ya, jangan menyentuh bagian depan. Ya. Hati-hati sekali dia. Selanjutnya, ya, pegang di tali, masukkan ke plastik ini. Ya. Selanjutnya baru kita cuci tangan di air mengalir 6 langkah cuci tangan. Silakan.